Apa terlihat? Oke, sudah sekarang. Baik, jadi terlihat tadi yang Mbak Nurul mempresentasikan tentang CEA atau Cost Effectiveness Analysis. Nah, di sini dijelaskan cost itu adalah untuk menghitung biayanya. Gitu ya. Jadi biaya untuk program itu agama apa saja yang dapat menjelaskan dari tujuan program itu dengan biaya yang minimum. Misalnya ini, saya kecilkan dulu. Oke, mengenai cost misalnya untuk program tertentu gitu ya. Misalnya pada waktu musim demam berdarah atau dengue itu nyamuk itu ya. Nyamuk penyebab demam berdarah itu kan diberantas dengan 3 cara. Ada cara fogging atau penyemprotan asap itu, uap, asap, obat gitu. Yang pertama, kemudian yang kedua menggunakan abate yang ditaruh di kamar mandi, pokoknya bak yang ada berisi air, genangan-genangan dikasih abate supaya tidak bisa menetas atau tidak bisa hidup. Kemudian yang ketiga, ada program yang dilaksanakan dengan cara 3M, ya. Menguras, menutup, membalik. Jadi dikuras atau ditutup, dibalik, kemudian ditutup. Di genangan-genangan, misalnya di kaleng atau di tempat sampah atau di ini, dikuras atau dibalik, ditutup atau dipendam gitu ya, supaya tidak ini. Nah, dari 3 program itu biayanya yang paling murah berapa? Misalnya fogging. Itu untuk satu RT kira-kira 60 orang, 60 kakak. Itu kalau menyewa alat semprotnya dan obatnya sekitar 300.000 sampai 500.000. Ya, itu cara yang pertama. Kemudian cara kedua, abate. Abate murah. Satu apa? Satu kaplet. Seperti puder itu apa? Satu sunset. Itu 3.000. Kemudian satu kakak dikasih misalnya 5 sunset, berarti Rp15.000. Dikalikan 60 kakak misalnya, itu berarti berapa? 60 kali 15.000, gitu ya. Berarti sekitar 960 kali 900.000 ya. Kalau fogging tadi berapa? 500.000. Terus menutup ini menguras misalnya kerja bakti gitu ya. Mungkin setiap RT hanya mengeluarkan sedikit gitu ya untuk makan, minum dan sebagainya gitu ya, bekerja bersama. Katakanlah 200.000 gitu ya. Nah, secara kos itu yang paling murah itu adalah yang 3M gitu ya. Nah, yang kedua yang diukur adalah efektivitasnya atau hasilnya gitu. Ya, hasilnya itu bisa membunuh nyamuk benar-benar atau enggak gitu. Atau bisa menimbulkan keefektifan dalam mengurangi orang yang terkena demam berdarah atau tidak gitu ya. Misalnya fogging, kalau seluruh RT itu menyemprot, tapi RT yang lain tidak menyemprot, ya mungkin terbang lagi dari RT yang lain ke RT yang situ gitu ya. Jadi mungkin kurang efektif kalau penyemprotan itu hanya satu RT saja. Ini harusnya bersamaan gitu ya, satu kecamatan bareng gitu, mungkin nyamuknya bisa mati. Itu dengan biaya 500.000. Kalau dengan fogging tadi itu kalau tidak bareng-bareng ya percuma, kurang efektif gitu ya. Nah, nanti analisisnya itu tujuannya kan sama, mengurangi demam sakit, demam berdarah analisisnya itu. Sehingga nanti
cost effectiveness-nya itu dilihat dari keefektifan biaya. Sama-sama dengan biaya Rp100.000, misalnya, atau Rp200.000, per Rp200.000 atau per Rp100.000, itu yang kena demam berdarah berapa orang, misalnya gitu ya. Nah, dengan demikian nanti bisa terlihat gitu ya, yang mana yang paling efektif gitu ya. Kelihatannya kalau itu dikerja baktikan bersama-sama, semua mau memberantas dengan cara 3M, itu mungkin lebih efektif karena nyamuknya itu tidak bisa menetas lagi, tidak bisa menularkan lagi. Kemudian masing-masing rumah punya semprotan begon atau semprotan ini nyamuk sendiri-sendiri atau obat nyamuk bisa mengusir juga. Dan mungkin seperti itu ya gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi cost effectiveness analysis adalah suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome-nya tadi. Jadi jumlah orang yang terkena demam berdarah itu berkurang berapa orang gitu ya. Orang dibandingkan dengan biayanya nanti dibagi per Rp100.000 misalnya ya. Jadi yang 900.000 tadi 1/9 kali sekian orang. Terus yang 500.000 berarti 1/5 kali sekian orang. Kemudian yang membalik menutup tadi 1/2 karena 200.000 kali sekian orang. Jadi nanti yang dihitung outcome-nya, orang yang terkena itu bisa berkurang berapa. Ya. Saya kira gampangnya seperti itu. Jadi outcome kesehatan dan biaya yang digunakan tersebut intervensi untuk alternatif yang lain menghasilkan outcome yang sama. Outcome-nya itu tujuannya per 100.000 itu menghasilkan berapa, nah itu yang paling efektif tadi terlihat di situ dengan 3M misalnya, seperti misalnya itu ya, gampangannya seperti itu. Ya, lanjut Mbak. Nah ini contohnya, jadi life years ini juga bisa, durasi ketahanan hidup yang dihasilkan itu bisa juga kali T sustained life years, tambahan hidup itu biasanya kalau yang kali sama dali itu biasa digunakan untuk analisis farmakoekonomi. Farmakoekonomi itu misalnya obat A, obat B, obat C. Misalnya sama-sama sakit bronkitis, dia bisa bertahan berapa tahun dengan obat A. Terus dengan obat B, dengan obat C. Nah, kalau harapan hidupnya itu masih bisa yang paling panjang misalnya diberi obat A itu bisa 15 tahun bertahan, obat B hanya 10 tahun bertahan, obat C hanya 5 tahun bertahan, ya mungkin yang paling baik adalah obat A gitu ya, di durasi ketahanan hidupnya. Baik, next. Manfaat CEA. Jadi mengevaluasi biaya tadi dengan outcome yang sama ya. Misalnya jadi untuk bronkitis, apa untuk demam berdarah, untuk apa gitu ya. Baik, lagi, next. Panggilan kelemahan. Ya betul, ini sudah ada di buku. Baik, next. CA vs CBA ya. Jadi kalau CA itu outcome-nya, kalau CBA itu benefit-nya atau manfaatnya gitu ya. Tapi ini hampir sama, cuma menghitungnya yang beda. Kalau CA itu unitnya, output-nya, kalau CBA itu manfaatnya dalam rupiah dibandingkan cost dalam rupiah. Kalau itu lebih besar satu, berarti menguntungkan, proyek itu lebih jalan. 1,2 dengan 1,8 berarti ya yang 1,8 yang bagus gitu ya untuk CPA. Kalau CA nanti cost-nya sama-sama 100.000, nah, keefektifannya berapa orang output-nya gitu ya. Oke, next. Perhitungan CA, nah itu CER itu
Terus kalau di bukunya Bapak itu sebentar, ada CEA ya, CEA. Halaman 80. Ya, tadi sudah dibedakan untuk CBA dan CEA, itu kegunaannya kalau CBA itu mencari alternatif yang paling menguntungkan, kemudian CEA itu mencari alternatif yang efektif, yang murah, gitu ya. Tujuannya memilih di antara beberapa alternatif tadi sudah jelas. Kemudian CEA itu memilih antara beberapa alternatif dengan tujuan sama, misalnya tadi bronkitis atau demam berdarah, misalnya. Outcome itu nilainya dari keuntungan, yang CPA itu rupiah, misalnya. Kalau efektivitas itu adalah unit atau outcome-nya berupa misalnya jumlah pasien yang sembuh atau jumlah pasien yang tidak terkena demam berdarah, gitu ya. Penurunan jumlah yang kena demam berdarah dan seterusnya. Kemudian tadi ada cara cost effectiveness dengan cara CER atau cost dibanding outcome. Jadi cost-nya itu dibanding efektivitasnya itu pakai rumusnya CER. Kalau di buku Bapak, CER itu dilanjutkan ke I-CER. I-CER itu membandingkan antara incremental cost dengan incremental effectiveness. Jadi incremental rasio, gitu ya. Coba next, ada I-CER-nya nggak ini? Atau hanya CER, Pak? Oh ya udah, ini contoh CA menggunakan I-CER ya. Ini di farmakologi ya. Oke, ada reguler. Lanjut, next. Oh ini masih CER. Ya, lanjut, next. Referensi. Next. Oke. Sudah. Jadi mungkin bisa dilihat lagi teman-teman semua setelah CER itu dilanjutkan dengan I-CER, I-C-E-R gitu ya. I-C-E-R itu rumusnya C new dikurangi C old gitu ya. Jadi biaya yang dengan obat yang baru dibandingkan dengan biaya obat yang biasa digunakan oleh obat lama. Dibagi efektivitas new, E new, min E old. E old itu E yang lama, efektivitas dari obat yang lama, pakai yang lain, pakai yang lama. Nah, nanti dibandingkan incrementalnya itu, kemudian kalau nanti ditemukan incremental rasionya itu yang paling murah, misalnya gini, ada suatu penelitian dengan strategi tanpa obat yang digunakan, itu orangnya langsung outcome-nya 0, mati, dalam 1 tahun mati. Kemudian kalau dengan obat yang simpel, obat sederhana lah, gitu ya, itu cost-nya misalnya 5.000 gitu ya, 5.000 rupiah atau 50.000 rupiah katakanlah ya, sehingga incremental cost-nya 50.000 rupiah, outcome-nya bisa misalnya 5 tahun gitu ya. Jadi incrementalnya 5 dibagi 5 ketemu satu apa itu namanya tadi 5.000 ya, berarti 50.000 ya, berarti 50.000 per tahun. Kemudian 5 dibagi 5 ya betul. Kemudian dengan obat yang kompleks, yang lebih canggih gitu ya. Misalnya dengan cost-nya itu 500.000 rupiah gitu ya. Incremental cost-nya 450.000 rupiah. Outcome-nya misalnya 5 tahun setengah. Berarti
5,5 tahun dibagi setengah dibagi berapa tadi 450 dibagi 5 itu berapa 90.000 gitu ya 90.000 per tahunnya yang tadi 1 tahunnya itu 50.000 bagi 10.000 berarti dengan obat yang sederhana incremental cost rasionya lebih murah berarti obat yang sederhana tadi yang mungkin bisa dianjurkan dengan menggunakan ICER tadi, analisa incremental cost ratio. Oke, nanti bisa dicari di farmakoekonomi ya, teman-teman semua. Nanti siapa tahu ada yang tertarik dengan tesisnya mengenai menggunakan gabungan metode-metode CGA, CEA, ICER ini misalnya incremental cost effectiveness ratio. Jadi yang dibandingkan nanti sama seperti ini, rumusnya seperti CER, cuma cost yang baru dikurangi cost yang lama, dibagi outcome yang baru dikurangi outcome yang lama. Itu namanya ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio. Oke, begitu teman-teman semuanya. Ada yang perlu ditanyakan? Saya kira ini cukup jelas penjelasan dari Mbak siapa tadi? Mbak Nurul ya. Iya, Prof. Tinggal nanti bagaimana menerapkannya, diikuti aja, coba itu. Kemudian kita masih banyak lagi setelah CA apa? CPA kemarin sudah belum? Kemarin yang kita bahas itu CMA ya. Minggu lalu itu CMA ya. Untuk minggu lalu yang dibahas CUA, Prof. Oh CUA, oh iya CUA. Terus ini Bapak kan kuliah ke-9 ini ya, tatap muka ke-9 ya. Iya, Prof. Berarti tatap muka ke-10 minggu depan. Iya. Berarti minggu depan kita bahas apa? CUA sudah, CEA sudah, perbandingan CPA tadi sudah. Gimana? Minggu depan kira-kira apa yang kira-kira teman-teman semua belum jelas? CMA sudah tahu? Apa perlu dibahas minggu depan? Minggu depan CMA sama apa? Kalau berdasarkan RPS pertemuan 10 itu distribusi pendapatan pangan dan gizi sebagai indikator kemiskinan, Prof. Itu. Apa itu aja? Ya. Terus hari ini apalagi yang masih perlu ini berdasarkan itu. Tolong Bapak di WA ini ya, apa namanya RPS-nya atau apa ya? Saya nggak punya itu RPS-nya. Tatap muka 1 sampai 10 gitu. Baik, Prof. Ya, tolong ya Mbak Jian ya. Kemudian siapa kemarin yang mau mengisi Bu Gemala ya? Ya, Bu Dr. Gemala nanti mau mengisi yang 11, 12, 13 gitu. 3 kali untuk studi kasusnya. Coba nanti dilihat di RPS-nya, kalau hanya 3 kali berarti yang ke-14 saya tutup nanti mengenai itunya. Rangkuman semuanya dari contoh-contoh itu. Nah itu coba mana 10 itu mampu mengaji ini tentang judulnya apa ini? Distribusi pendapatan. Yang 11 kajian, ya kajian betul. Bu Anu. Kemudian sampai 13, 14 itu siapa? Analisis program. Yang isi siapa itu? 14 siapa ya? Yang 14 kemarin Prof bilang yang mengisi Bu Gemala saja, Prof. Atau bagaimana? Kita lihat dulu. Analisis program. Pertama diskusi.
Ya nggak apa-apa. Nanti 14 Bu Bu Gemala, saya nanti tak mengikuti aja, mendengarkan juga, biar kita bisa. Ya, jadi nanti pas kuliah yang 11, 12, 13, 14, nanti Bapak tak ikut, tolong dikasih linknya ya. Baik, Prof. Oke. Terus ini dikirim ke WA Bapak ya, yang ditampilkan ini, biar nanti ya Bapak bisa lihat. Oh iya, oke. Oke, ya, masih ada pertanyaan lagi? Jadi minggu depan jam yang sama kita isi dengan distribusi pendapatan atau Gini rasio ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Halo teman-teman semua. Sudah cukupkah? Prof izin bertanya. Ya. Berarti untuk yang analisis CEA berarti semakin hasil akhirnya itu lebih murah, berarti semakin bagus analisisnya atau bagaimana, Prof? Efektivitasnya yang dihitung, bukan murahnya. Ya, jadi dengan sama-sama satuan rupiahnya, misalnya per 100 ribunya gitu ya. Tadi kan ada 900 ribu, 500 ribu, 200 ribu itu toh. Nah, nanti diseperkan, 1/9 kali sekian, 1/5 kali sekian, terus 1/2 kali sekian, gitu kan. Nanti ketemu efektivitasnya yang paling efektif yang mana, gitu ya. Kalau menggunakan CER, tadi kan dibandingkan toh, ini cost-nya per 100 ribu, nah ya efektifnya berapa, gitu ya. Nah, kalau ICER sama, incremental cost effectiveness ratio. Itu nanti rumusnya sama seperti tadi, cuma cost-nya itu dibuat C new min C old dibagi apa tadi, E new dan E old gitu kan. Ya, jadi biaya yang sudah digunakan sekarang dibandingkan biaya yang digunakan kemarin, yang lama dibagi E untuk obat yang baru atau untuk tindakan yang baru atau untuk apa, dikurangi dengan E yang lama. Nanti ketemu EJAR-nya. Nah, EJAR yang paling besar dari 3 program atau 3 ini dipilih yang paling efektif. Itu ya. Bisa nanti dicari di jurnal-jurnal penelitian tentang farmakoekonomi atau biasanya jurnal-jurnal farmako banyak sekali kok. Baik, Prof. Terima kasih. Siapa lagi yang bertanya? Izin bertanya, Prof. Ya, gimana? Ingin bertanya mengenai analisis ekonomi, kan ada 4 itu, Prof. Menurut Prof yang paling sering digunakan, menurut Prof yang paling bagus untuk analisis di bidang gizi, yang mana, Prof? Ini ada 4 sistem ya. Jadi ada CMA, itu kalau CMA itu untuk biaya yang paling murah itu yang mana gitu. Tapi tujuannya sama. Misalnya untuk memberantas nyamuk denggu tadi, apa itu, demam berdarah tadi gitu ya. Tadi kan ada yang biayanya itu 900.000, 500.000 dan 200.000 dari 3 itu ya. Kan begitu ya. Nah, nanti kita lihat kalau CMA itu hanya melihat biaya yang termurah gitu.
ternyata yang termurah itu hanya 3M tadi, menutup, menguras, membalik gitu ya, supaya nyamuk-nyamuk itu tidak menetas, misalnya seperti itu. Itu kalau kita mau melihat biaya yang paling murahnya. Tapi kalau mau melihat efektivitasnya, bisa kita gunakan sekalian dengan CEA, gabungan antara CMA dan CEA. Biayanya sudah jelas terhitung tadi ya, 200.000 untuk cara yang ketiga. Nah, sekarang efektivitasnya dengan menutup membalik itu bisa efektif apa tidak, gitu ya. Kalau dilaksanakan kerja bakti seluruh kota dengan perintah Bapak Wali Kota, misalnya atau Bapak Bupati, kita mengadakan gerakan 3M besok hari Sabtu dan Minggu, misalnya begitu. Nah, ternyata begitu ditutup, dikuras, dibersihkan, semua nyamuk-nyamuk tidak ada yang menetas. Kemudian, berarti sudah berkurang, tidak banyak orang yang kena. Terus seminggu lagi, diperintahkan lagi. Ternyata bagus, untuk itu Pak Bupati mengeluarkan perintah untuk kerja bakti minggu depan, misalnya gitu ya. Jadi 2 minggu sekali. Dengan 200.000, 2 minggu sekali, ternyata sudah bisa hilang sama sekali, tidak ada nyamuk demam berdarah gitu. Tapi nyamuk biasa masih ada. Nah, berarti walaupun dengan 2 kali, berarti 200.000 kali 2 kali itu masih tetap efektif ya. Tidak ada orang yang terkena demam berdarah lagi, misalnya begitu. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari CPA-nya, terus dibanding manfaatnya, tapi kalau tidak ada tindakan sama sekali, di satu kota itu yang kena demam berdarah, misalnya ada 300 orang. Ya. Selama tidak ada tindakan sama sekali, yang terkena 300 orang satu kota atau satu kabupaten itu. Nah, dengan ada tindakan 3M tadi, ternyata minggu depannya yang terkena dari 300 kalau dibagi 1 bulan itu 4 minggu, berarti kalau per minggu itu kita bagi 4, 300 orang yang terkena dibagi 4 berarti sekitar 75 orang, gitu ya. Ternyata minggu depannya atau 2 minggu lagi setelah diadakan program perintah dari Pak Bupati tadi, itu yang terkena hanya 5 orang, gitu ya. Berarti kan turunnya banyak sekali, 70 orang yang tidak terkena. Yang terkena hanya 5 orang. Berarti sangat efektif itu 3M itu, asal setiap 2 minggu sekali dihitung gitu ya. Terus secara biaya juga murah, ternyata 2 minggu berarti 200.000 kali 2 kali toh, karena per minggu berarti kan 400.000 dengan 400.000, tapi efektivitasnya bisa menurunkan dari 75 ke 5 orang toh. Gitu kan. Oke. Kalau dilihat dari cost utility, jelas sekali itu. Kalau demam berdarah yang mati ada berapa, gitu dah. Misalnya waktu itu musim demam berdarah yang mati tadi ada dari 300 orang yang kena, yang mati misalnya separuhnya atau 2/3-nya 200 orang misalnya. Dengan ada yang pemberantasan itu bulan depan sudah tidak ada yang meninggal misalnya. Nah itu berarti memperpanjang umur dari orang-orang yang tidak kena itu. Gitu ya. Jadi bisa, semuanya bisa. Empat-empatnya itu digunakan bisa, satu-satu juga bisa kalau mau melihat satu-satu. Tapi biasanya kalau di farmakoekonomi itu CUA. Kalau di yang tempat-tempat yang lain, misalnya puskesmas dan sebagainya itu ya 3 itu. Apa itu CMA, CEA, sama CPA. Dan kita kalau melayani masyarakat di puskesmas atau di poliklinik itu, kita kan menghitung biayanya. Obat generik lah katakanlah gitu ya, itu kan murah sekali. Nah, kita bisa menggunakan itu, kemudian dibandingkan dengan obat yang kompleks, misalnya paten gitu ya. Misalnya apa ya,
antibiotik dan sebagainya itu ya juga ada yang generik, ada yang paten. Nah, ternyata setelah kita lihat seluruh Indonesia itu yang paling murah adalah yang generik karena fungsinya sama, fungsi untuk sama gitu ya. Misalnya amlodipin penurun ini apa namanya tekanan darah misalnya ya. Terus kita menggunakan yang generik lisinopril misalnya. Itu kan murah, satu kaplet hanya Rp4.000. Nah, ternyata kok murah sekali, sehingga semua puskesmas dianjurkan menggunakan, kalau yang cocok dengan lisinopril, yang nggak cocok dengan lisinopril, gunakan amlodipin gitu ya. Kemudian asam urat juga gitu ya. Yang sudah tua-tua, biasanya umur 60 tahun ke atas, itu kan banyak yang kena asam urat gitu ya. Nah, itu menggunakan penurun purin ya. Itu yang diserang kan karena purinnya terlalu tinggi. Nah, menggunakan pemecah purin, allopurinol misalnya ya. Nah, allopurinol itu sudah diberikan di setiap puskesmas, disediakan sehingga harganya cukup murah juga. Satu kaplet isi 12, itu harganya cuma 3.000, 4.000, tapi fungsinya sama. Orang-orang yang sudah mulai terkena itu supaya tidak lumpuh atau tidak apa namanya tidak kambuh lututnya itu, dia bisa jalan, tidak perlu pakai kursi roda. Nah, itu minum allopurinol setiap malam karena purin itu bekerjanya malam hari untuk memecah purin itu ya. Kalau yang obat gula misalnya kan ya macam-macam juga kan. Jadi gula ada gluko ya, jadi ada glukosamin, kemudian ada macam-macam obat. Nah, nanti kita pilih mana yang paling efektif dan paling cocok karena setiap tubuh manusia kan beda-beda. Gitu ya. Jadi ada yang pakai glibenflamid dan sebagainya, itu semuanya beda-beda. Ada yang menggunakan gliben, ada yang menggunakan glukosamid dan seterusnya. Itu kita pilih kalau negara kita karena negara berkembang dan masih banyak masyarakat yang kelas menengah ke bawah, maka kita anjurkan untuk semua kecamatan harus punya puskesmas, tiap-tiap kecamatan. Kemudian setiap puskesmas harus sudah menyediakan semua obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat dengan menggunakan obat generik. Tapi kalau bagi mereka yang menginginkan obat dan generik, silahkan beli sendiri di apotek. Itu bagi yang kantongnya tebal, gitu ya. Gitu. Itu jelas, Elvi. Jadi kita bisa menggunakan ya sesuai dengan tujuan tadi. Tujuannya itu mencari rupiahnya atau mencari outcome-nya atau membandingkan antara biaya dengan manfaatnya. Cuma CPA itu agak sulit menghitung manfaatnya. Kalau biayanya menghitungnya mudah karena kita keluarkan tadi obatnya berapa, ini berapa kan terhitung ya. Tapi manfaatnya misalnya menggunakan glukosamid atau menggunakan gliben, nah itu manfaatnya kan kita harus ngukur. Oh, orang yang meninggal karena diabetes itu ada sekian orang. Berarti atau orang yang dikasih ini dia sakit gulanya itu selama 30 hari. Kalau 30 hari sakit tidak bisa berjalan, berarti dia kehilangan manfaatnya. Kalau dia sehat, kita ngitungnya kebalikannya ya. Jadi satu hari misalnya pendapatannya 200.000, dia tidak bisa masuk 30 hari, berarti 30 hari kali 200.000, berarti hilangnya kerugiannya 6 juta. Jadi manfaatnya kalau diobati itu 6 juta. Terus dibandingkan biayanya minum gliben atau minum gluko itu berapa selama 3 bulan, selama 1 bulan gitu ya. Nah itu kalau dibandingkan lebih besar satu, berarti
Ribbonnya itu lebih bermanfaat. Kemudian kita bandingkan ribbonnya tadi 1,5 ketemunya B dibanding C-nya, kemudian obat yang lain glukosamitnya itu misalnya 1,8, ya kita gunakan yang 1,8 yang lebih besar dari 1, tapi yang paling lebih besar sudah 1,8 dibandingkan 1,5. Itu ya. Gimana sih, jelas? Baik, Prof. Terima kasih. Ya, sudah ada pencerahan ya. Oke, sudah jelas. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan sebelum besok minggu depan kita beralih ke Gini rasio. Kayaknya sudah tidak ada. Oke, kalau ada nanti dicatat aja minggu depan kita diskusikan lagi gitu ya. Supaya kita bisa menambah. Maaf Prof, izin bertanya, berarti untuk pertemuan 10 besok materi baru ya Prof? Oh iya ya, belum di ini ya. Iya, karena materi tersebut tidak menjadi penugasan kemarin Prof. Oke, gini. Nanti saya WA dulu gitu ya. Anunya Gini rasio itu. Ini apa judulnya tadi? Gini rasio ya? Atau pengukuran tingkat kemiskinan atau apa? Untuk judulnya distribusi pendapatan pangan dan gizi sebagai indikator kemiskinan. Oh ya, jadi kalau Gini rasionya mendekati 1, itu berarti antara yang kaya dan yang miskin itu sangat rentan sekali gitu ya. Tapi kalau Gini rasionya mendekati 0, 0,1, 0,2, itu berarti pendapatan seluruh negara itu atau rakyat itu makin merata. Ya intinya itu. Nanti saya kirimkan, nanti dipelajari ya teman-teman semua ya. Terus kemudian kita diskusikan minggu depan. Baik Prof, untuk RPS-nya sudah dikirim oleh Mbak Naziala Prof di grup. Oh di grup ya. Oke, makasih. Baik, kalau gitu nggak ada yang bertanya lagi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mumpung ini di bulan suci Ramadan. Dan mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu kita berbuat baik dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Aziz. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sebentar nanti saya kirim ya yang Gini rasio. Gini live ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Saya dan Mbak Naziala selaku Kormat meminta maaf apabila ada salah. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Jiel. Terima kasih Mbak Jihan, Mbak Sia. Mbak Jihan. Terima kasih Mbak Jihan, Mbak Naziela. Terima kasih. Izin